Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Bapak, Ibu guru hebat, izinkan terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mansur, saya calon guru penggerak tahun 2023, angkatan 9, kelas 57. Unit kerja saya SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu tujuan pembelajaran khususnya. Peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum jauh saya memaparkan tentang refleksi ini, ada 3 pertanyaan memantik sebagai acuan untuk pembahasan yang lebih lanjut. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bapak, Ibu guru hebat, bahwa konsep awal sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang mungkin akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, saya belum memahami secara detail tentang kondisi awal dan karakteristik murid. Yang kedua, saya merancang modul pembelajaran sesuai dengan pemikiran saya sendiri. Yang ketiga, tidak ada kesepakatan dengan murid. Yang keempat, dalam pembelajaran di kelas, saya biasanya lebih kepada metode ceramah dan saya hanya mendominasi pembelajaran. Yang terakhir, biasanya murid cenderung pasif dan kurang termotivasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang keliru terkait dengan pemikiran saya. Yang pertama, berarti saya harus memahami secara detail tentang kondisi awal dan karakteristik murid. Ini memudahkan saya dalam mengambil beberapa keputusan. Yang kedua, saya juga akan merancang modul ajar dan model pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi murid, dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, saya akan membuat kesepakatan dengan murid. Ini penting agar semua bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya. Yang keempat, dalam pembelajaran di kelas akan lebih banyak melibatkan murid secara mandiri maupun kolaboratif. Yang kelima, murid dituntun, bukan dituntut untuk lebih aktif dan mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya. Demikianlah Bapak Ibu, beberapa hal menjadi terbuka ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak, Ibu guru hebat, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep awal sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, cara berpikir saya biasanya guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan mengeneralisir semua murid sama. Kemudian dalam berperilaku juga menganggap murid sebagai objek sehingga selalu salah. Yang kedua, kurang memberikan teladan, jika salah tidak mengakui kesalahannya. Yang terakhir adalah lebih mengedepankan figur sentral sebagai role model. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada perubahan cara berpikir saya dan berperilaku saya. Cara berpikir saya
Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa bukan hanya guru, tapi apa saja yang bisa dipelajari di lingkungan, di kelas, dan di mana saja. Kemudian melibatkan anak dalam mengambil keputusan, menghargai setiap perbedaan siswa sebagai sebuah inklusi dalam pendidikan. Kemudian dalam berperilaku juga dirubah, menganggap murid sebagai subjek untuk dihargai kapasitas dan kapabilitasnya, memberikan teladan jika memang salah, harus mengakui kesalahannya, tidak mengedepankan figur sentral sebagai role model. Banyak pilihan dan figur yang sesuai dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Itulah Bapak Ibu, ternyata ada banyak pemikiran yang berubah saya, cara berpikir maupun berperilaku ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus segera diterapkan. Antara lain, misalnya merancang pembelajaran yang atraktif, kreatif, dan inovatif, sehingga pembelajaran jadi menyenangkan. Misalnya diadakannya games atau ice breaking supaya tidak jenuh dalam belajar. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar, di mana anak sebagai subjeknya. Kemudian merancang pembelajaran yang lebih mengutamakan budi pekerti dan kearifan budaya lokal. Kemudian akan menuntun murid untuk bertumbuh dinamis sesuai dengan kodratnya. Terakhir adalah menerapkan dengan sesungguhnya pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, izinkan pada refleksi dan penutup ini saya menarik beberapa kesimpulan inti. Yang pertama adalah bahwa pendidikan hendaknya menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, bahwa pendidikan hendaknya dikembangkan sesuai dengan kodrat manusianya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah bahwa pendidikan sejatinya melahirkan manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Demikian dapat saya sampaikan koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun penyampaian materi yang keliru. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.